Calon Sultan mempersembahkan 7 alasan mengapa kamu tidak boleh mengganggu orang yang pendiam. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa orang yang pendiam lebih menderita di dunia yang ramai ini. Namun, izinkan saya memberitahumu, hanya karena seseorang pendiam bukan berarti mereka lemah atau mudah diganggu. Faktanya, keheningan mereka seringkali menyembunyikan sumur kebijaksanaan dan ketabahan yang dalam. Dan jika kamu mencoba untuk meremehkan atau memanipulasi mereka, kamu mungkin akan mendapatkan konsekuensi yang tidak terduga. Inilah alasan mengapa kamu tidak boleh bermain-main dengan orang yang pendiam. Nomor 1. Mereka jeli dan tahu lebih banyak dari yang mereka ungkapkan. Orang-orang ini mungkin tidak menjadi pusat perhatian dalam pesta, tetapi kamu pasti ingin mereka berada di pihakmu. Mengapa? Mereka memiliki cara untuk menangkap hal-hal yang mungkin terlewatkan oleh orang lain, dan mereka mengingat semua yang kamu katakan. Percayalah, mereka tahu lebih banyak daripada yang mereka katakan. Nomor 2. Mereka memahami kekuatan kata-kata. Orang yang pendiam sadar akan dampak dari kata-kata yang mereka ucapkan, baik itu positif maupun negatif. Jadi mereka memikirkan segala sesuatunya sebelum menyuarakan pendapat mereka. Karena itu, mereka seringkali sangat berwawasan luas, dan ketika mereka berbicara, kamu sebaiknya mendengarkan. Pada saat yang sama, mereka juga mengenali kekuatan diam. Kadang-kadang, mereka memilih untuk tidak mengatakan apa-apa yang bisa sama berdampaknya dengan berbicara. Diam juga dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai emosi dan pesan, termasuk bentuk langsung ketidaksetujuan. Nomor 3. Mereka tidak mudah tertipu. Kadang-kadang mungkin tampak seperti mereka tidak memperhatikan atau mudah dibodohi, tapi itu jauh dari kebenaran. Karena orang yang pendiam sangat tanggap, mereka dapat melihat kebohongan orang lain. Mereka mungkin tidak akan langsung menegurmu, tapi mereka pasti akan mengingat apa yang kamu lakukan, dan cenderung tidak akan mempercayaimu di masa depan. Jadi, jika kamu mencoba melakukan hal yang buruk pada orang yang pendiam, maka pikirkan lagi. Mereka tidak mudah ditipu seperti yang terlihat, dan kamu mungkin akan menyesalinya. Nomor 4. Mereka mempertahankan sikap rendah hati karena suatu alasan. Orang yang pendiam seringkali memiliki kepribadian yang lebih berhati-hati dan tertutup, sehingga mereka tidak terbuka atau mudah memberikan informasi. Mereka cenderung menyimpan rahasia dan tidak mengungkapkan banyak hal tentang diri mereka. Hal ini dapat menyulitkanmu untuk membaca mereka atau memahami proses berpikir atau motivasi mereka. Pada saat yang sama, jika kamu mencoba mendorong mereka keluar dari sikap tertutupnya, atau memaksa mereka untuk mengungkapkan lebih banyak hal yang tidak mereka sukai, mereka bisa menjadi defensif atau menutup diri. Selalu lebih baik untuk menghormati batasan mereka, dan tidak terlalu banyak mencari tahu, kecuali jika kamu ingin mengambil risiko berada di sisi buruk mereka. Nomor 5, mereka memiliki kontrol dan stabilitas emosi yang baik. Salah satu alasan mengapa kamu tidak boleh berurusan dengan orang yang pendiam adalah karena mereka sangat pandai menjaga ketenangan di bawah tekanan. Jika kamu mencoba mengintimidasi atau memprovokasi mereka, mereka mungkin tidak akan bereaksi seperti yang kamu harapkan. Ini karena mereka memiliki banyak kekuatan dan ketahanan batin, dan tidak membiarkan emosi mereka menguasai mereka dengan mudah. Bahkan, mereka seringkali sangat pandai untuk tetap tenang, meski dalam situasi yang penuh tekanan atau menantang. Mereka cenderung memiliki banyak kontrol diri dan kemampuan yang kuat untuk berpikir jernih, bahkan ketika orang lain panik atau kehilangan ketenangan. Nomor 6. Mereka tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Orang yang pendiam memiliki rasa identitas yang kuat, dan merasa nyaman dengan diri mereka sendiri, tanpa merasa perlu membuktikan diri mereka pada siapapun. Mereka sangat percaya diri dengan kemampuan dan keputusan mereka, sehingga mereka tidak mencari pengakuan dari orang lain. Dan karena mereka tidak mendasarkan harga diri mereka pada apa yang orang lain pikirkan tentang mereka, komentar atau opini negatif tidak memiliki dampak yang sama pada mereka seperti halnya pada orang lain. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh tekanan teman atau kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma masyarakat. Ini berarti mereka cenderung tidak terpengaruh oleh tekanan atau kritik, dan lebih cenderung untuk tetap setia pada diri sendiri dan keyakinan mereka. Nomor 7,
mereka tidak takut untuk menjauh. Orang yang pendiam cenderung sangat sadar diri dan mawas diri, dan mereka tahu apa yang mereka inginkan dan apa yang tidak mereka inginkan dalam hidup. Jika seseorang tidak memperlakukan mereka dengan baik atau sebuah situasi tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka tidak takut untuk memutuskan hubungan dan pergi. Mereka tidak mau mengorbankan kebahagiaan atau kesejahteraan mereka sendiri, hanya untuk menyenangkan orang lain atau menghindari konflik. Dan ini bisa menjadi peringatan nyata bagi mereka yang meremehkan kekuatan mereka. Meskipun orang pendiam sering disalahpahami dan diremehkan, mereka sebenarnya memiliki serangkaian kualitas unik yang membuat mereka menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Rasa kesadaran diri mereka yang kuat, dikombinasikan dengan sifat jeli mereka dan kemampuan untuk menangani situasi sulit dengan bijak, hanyalah beberapa alasan mengapa Anda tidak boleh bermain-main dengan mereka. Jadi, lain kali jika kamu bertemu dengan orang yang pendiam, ingatlah bahwa sikap diamnya bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah tanda kekuatan dari dalam dirinya yang luar biasa. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa like dan subscribe, serta bagikan dengan teman-temanmu, sehingga kami dapat terus membuatnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.